Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi meteorologi dan klimatologi. Yang pertama, meteorologi. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang atmosfer sehari-hari, mulai dari lapisan bumi, lapisan udara, dan lapisan hidrosfer. Yang kedua adalah klimatologi. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan bumi yang luas dan dalam jangka waktu yang lama. Pertama, misalnya benua Australia, benua Afrika, dan benua Asia. Jadi, dalam klimatologi, ilmu mempelajari tentang perubahan atmosfer dalam jangka waktu yang lama dan cakupan waktu yang luas. Selanjutnya adalah lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama adalah troposfer. Lapisan troposfer adalah tempat terjadinya pertukaran suhu udara. Setiap kenaikan 100 meter ke atas, suhu turun 0,5 derajat. Naik lagi 100 meter ke atas, suhu turun 1 derajat. Selanjutnya yaitu stratosfer. Lapisan yang di dalamnya terdapat lapisan ozon, lapisan yang berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke permukaan bumi. Jadi anggaplah ini bumi, matahari. Lapisan troposfer berada pada lapisan kedua yang mengatur masuknya cahaya matahari ke dalam bumi. Selanjutnya yaitu lapisan mesosfer. Lapisan di mana meteor akan terbakar habis di sini. Pada lapisan ketiga, dan meteor yang dari luar akan masuk ke bumi akan hancur dan terbakar habis di lapisan mesosfer. Selanjutnya yaitu termosfer. Termosfer adalah tempat terakumulasinya ion positif dan negatif, tempat melayangnya satelit dan perambatan refleksi gelombang radio. Jadi pada lapisan termosfer adalah tempat di mana satelit dan siaran radio dari seluruh dunia akan terhubung pada lapisan ini. Selanjutnya, lapisan geosfer. Yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua adalah litosfer. Litosfer adalah permukaan bumi, batu dan tanah. Batu dan tanah. Jadi seperti yang kita pijak sehari-hari, itu adalah lapisan litosfer. Selanjutnya adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan geosfer yang di dalamnya berisi alur air, perputaran air dunia, sungai, dan hujan. Selanjutnya yaitu biosfer. Biosfer adalah lapisan keempat, tempat di mana makhluk hidup untuk beradaptasi. Selanjutnya adalah antroposfer. Antroposfer adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia, mulai dari kebudayaan, adat istiadat, dan tradisi. Selanjutnya adalah awan. Awan adalah air yang melayang dalam bentuk gas yang berasal dari penguapan air bumi. Masuk pada jenis-jenis awan. Pertama, awan tinggi. Awan tinggi, awan yang berada pada ketinggian 5 sampai 13 km dari daratan. Yang kedua, awan menengah.
Awan menengah. Awan menengah terdiri atas awan menengah berada pada ketinggian 2 sampai 7 km dari daratan. Yang ketiga, awan rendah. Awan rendah adalah awan yang berada pada ketinggian kurang dari 2 sampai 7 km dari darat. Selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang berlangsung dalam waktu yang singkat dan kurun waktu yang sempit. Sedangkan iklim adalah keadaan atmosfer yang berlangsung cukup lama dan mencakup daerah yang luas, masuk juga pada pengertian klimatologi. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama adalah temperatur udara. Temperatur udara adalah tinggi rendahnya suhu udara di daratan. Yang kedua, tekanan udara. Tekanan udara adalah tinggi rendahnya tekanan dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga adalah kelembapan udara. Kelembapan udara adalah suhu pada suatu wilayah yang luas, di mana dalam wilayah tersebut mempunyai kelembapan udara tertentu dalam hitungan derajat Celcius. Selanjutnya yaitu curah hujan. Curah hujan adalah tinggi rendahnya curah hujan dalam suatu wilayah dan akan berbeda pada wilayah yang lain. Ini adalah unsur-unsur cuaca dan iklim. Masuk pada penyebab cuaca dan iklim berbeda-beda di setiap daerah. Yang pertama, radiasi matahari. Sebelum masuk ke poin-poin berikutnya, radiasi matahari punya peran penting dalam penyinaran matahari dan yang menyebabkan cuaca berbeda di setiap daerah pada permukaan bumi. Selanjutnya yaitu lama penyinaran. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah di muka bumi akan mempunyai lama penyinaran yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. Ada yang 12 jam, 14 jam, dan 16 jam. Di setiap waktu akan berbeda lama penyinarannya. Yang ketiga adalah suhu udara. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, suhu udara di setiap daerah pasti berbeda. Selanjutnya adalah angin. Di mana angin dalam setiap daerah juga akan mempunyai tekanan yang berbeda. Selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan yang berbeda-beda di setiap tempat di daerah muka bumi akan mempengaruhi cuaca yang berbeda diakibatkan mulai dari radiasi matahari, lama penyinaran, suhu udara, angin. Selanjutnya yaitu awan. Seperti penjelasan awan sebelumnya, yaitu uap air yang berada di ketinggian, awan akan selalu berbeda di setiap tempat di daerah. Selanjutnya penguapan air laut. Seperti yang kita ketahui, penguapan air laut adalah
hal yang paling mendasar di muka bumi, di mana 60% atau 70% wilayah permukaan bumi adalah laut. Jadi uap air laut akan mempengaruhi perbedaan suhu, cuaca, dan iklim di masing-masing daerah. Saya lanjut. Oke, thank you. Yuk, oke, 1, 2, 3, Oke, selanjutnya yaitu faktor pengendali. Faktor pengendali cuaca dan iklim. Yang pertama adalah altitude, ketinggian tempat. Suhu di ketinggian lebih rendah. Dalam artian suhu di ketinggian lebih dingin dibanding suhu di dataran rendah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, setiap kenaikan 100 meter suhu turun 0,5 derajat. Yang kedua adalah latitude. Beda penyiaran matahari di setiap daerah karena rotasi bumi. Lintang khatulistiwa akan lebih sering mendapatkan sinar matahari dibanding daerah yang berada di daerah kutub. Bumi yang mengelilingi matahari yang berada pada lintang khatulistiwa akan lebih banyak menerima sinar matahari dibanding yang berada di daerah kutub. Yang ketiga yaitu posisi terhadap lautan. Suhu air laut yang menguap tidak di tiap-tiap daerah akan terbawa oleh udara yang di atasnya menuju ke daratan. Maka laut, suhu laut yang naik akan terbawa oleh angin ke sebuah daratan yang di mana daratan tersebut akan menerima suhu yang berbeda. Selanjutnya yaitu pusat tekanan tinggi dan rendah angin. Tekanan besar yang tinggi mendorong pergerakan angin ke tempat tekanan yang lebih rendah. Angin bergerak dengan arah yang berbeda. Indonesia dengan iklim tropis dengan 2 musim akibat pusat tekanan rendah. Selanjutnya yaitu arus laut. Arus panas membawa uap air dengan cahaya tinggi, sedangkan arus sedikit membawa uap air dan bergerak ke daerah yang lebih panas dengan kelembapan menurun. Arus laut yang naik akan dibawa oleh angin dan akan menyesuaikan di mana daerah dataran dengan suhu yang rendah dengan suhu yang tinggi. Arus angin yang akan menyesuaikan untuk masuk ke daerah tersebut. Selanjutnya yaitu halangan pegunungan atau topografi. Pegunungan yang tinggi membuat udara terhenti di suatu tempat. Di dalamnya akan terbagi lagi menjadi angin lembah, angin gunung, hujan orografis adalah hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan cuaca dan iklim. Yang pertama adalah faktor pengendali. Faktor pengendali sebagian besar ada pada penyebab cuaca yang berbeda, mulai dari reaksi matahari, letak lintang, ketinggian tempat, posisi lautan, tekanan tinggi, pergerakan udara, halangan pegunungan, dan unsur-unsur
unsur cuaca dan iklim. Semua ini akan mengatur penerimaan radiasi dan lalu penyinaran surya di bumi. Surya yang dimaksud adalah sinar matahari yang masuk ke bumi. Yang kedua adalah suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara dan arah angin, evaporasi, presipitasi, suhu dan tanah. Karena adanya pengaturan, lalu akan menghasilkan di mana di suatu tempat dengan distribusi yang berbeda akan memberikan output yaitu cuaca dan iklim yang berbeda di setiap daerah. Itu yang bisa kita jelaskan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.